banyak sekali sarang lebah yang dipasang yang sudah kosong ditinggalkan. Jadi ini merupakan masalah, sahabat, merupakan masalah umum yang terjadi. Jadi tidak hanya ekosistem, tapi tanah pun sudah mulai banyak yang rusak. Sialnya cangkul pun lepas, sahabat. Yuk lanjut, yuk kita lihat lagi sarang berikutnya. Beli tanaman parinya sudah panen berapa kali? Sudah berkali-kali, sahabat. Video panen pertamanya itu bahkan 2 bulan yang lalu. Jadi tanaman pari ini pun benihnya sudah beli sebarkan ke seluruh Indonesia melalui BTV Shop kemarin. Dan terlihat tanaman sudah mulai menua. Akan tetapi uniknya kalau kita menanam secara organik, sahabat, penuaan itu tidak terlihat begitu frontal. Jadi sebagai contoh, biasanya kalau tanaman yang ditanam dengan menggunakan pupuk dengan menggunakan cara konvensional, sahabat ya, itu biasanya penuaannya mulai dari bawah. Ini sudah banyak yang mulai menguning. Tapi sejauh ini, sahabat, hanya beberapa tanaman di bagian bawah. Meskipun sudah banyak sekali buah pari yang sudah tua yang menguning, itu beli gunakan benihnya nanti seperti ini, sahabat. Nah, akan tetapi daun masih segar, sahabat ya. Jadi masa panen pun pasti lebih panjang kalau sahabat menggunakan full organik. Jadi di sini boleh perlihatkan, di sini banyak sekali ada bakal buah yang masih baru tumbuh bunga seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini bunga-bunga masih tumbuh, kemudian bakal buah juga masih terus bermunculan, sahabat, meskipun sudah pada usia-usia harusnya sudah pensiun. Bahkan kalau kita lihat ke bagian bawahnya, sahabat ya. Nah, ini juga masih ada pari muda yang masih terus muncul. Artinya masa produktifnya, masa generatif, masa untuk menikmati buahnya itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian mengenai tanaman kacang panjang yang beli tanam beberapa waktu yang lalu, yang beli contohkan itu apakah tumbuh dengan baik, beli? Nah, sahabat bisa lihat langsung warna daunnya hijau pekat, kemudian juga sudah masuk ke fase generatif, sahabat. Nah, jadi seperti ini. Kenapa medianya kelihatan kering sekali, beli? Tanahnya kering sekali karena emang di sini kemarin sempat kita kesulitan air, sahabat ya. Kita kesulitan air, akan tapi tidak menjadi masalah. Semuanya subur, sahabat ya. Semuanya subur, semuanya sudah mulai masuk ke fase generatif. Jadi sebagai contoh ini ada buncis, sahabat ya. Nah, buncis ini buncis seperti buncis Kenya, kecil-kecil, tapi ini merambat, sahabat. Ini beli diberikan oleh seorang teman benihnya, beli juga tidak tahu, katanya manis sekali rasa buah buncisnya, sahabat. Sudah masuk ke fase generatif juga. Meskipun jarak tanamnya kemarin ada yang komplain, beli kok rapat-rapat seperti itu, emangnya bisa, beli? Jadi sahabat bisa lihat sendiri, sahabat ya. Nah, seperti inilah jarak tanam yang hanya sejengkal, sahabat. Videonya sudah beli upload ketika beli menanamnya beberapa bulan yang lalu. Jadi hanya sejengkal dan hasilnya itu luar biasa. Hasilnya semuanya masuk ke fase generatif. Jadi percobaan yang kita lakukan dengan hanya mengandalkan Turki Leonardit itu berhasil, sahabat ya. Yang ini juga. Nah, ini mentimun, sahabat. Ini mentimun juga masa vegetatifnya, kayak ini belakangan tumbuh beli tanam, ini belakangan beli tanam, ini masa vegetatifnya juga sangat baik meskipun kacau. Kacaunya apa? Karena beli belum sempat untuk membuatkan rumahnya. Jadi hanya mengandalkan lanjaran seperti ini. Nah, kemudian mengenai tanahnya yang kelihatan kering ini, memang seperti inilah adanya, sahabat. Kering sekali. Jadi penyiraman beli tidak bisa lakukan dalam 2 hari kemarin, beli tidak menyiramnya. Karena apa? Karena yang pertama, pompa airnya itu mengalami masalah. Yang kedua, memang sekarang di desa beli memang air itu sepertinya lagi susah, sahabat. Sehingga satu sumber air berbagi dengan beberapa pompa air itu menjadi berebutan, sehingga mengakibatkan air menjadi kecil, sahabat ya. Jadi seperti inilah yang terjadi. Jadi kering kerontang seperti ini. Tapi tidak masalah, sahabat. Yang pasti tanaman masih terlihat segar. Mudah-mudahan sore ini beli dapat air. Pupuk memang penting, tapi pupuk bukanlah segalanya, sahabat. Petani di era ini fokusnya pasti ke pupuk.
Beli, saya tanam cabai, pupuknya apa, beli bagaimana pemupukannya ini, beli bagaimana pemupukannya ini. Selalu itu yang dominan muncul di kolom komentar. Memang beli akui, pupuk menjadi fokus kita yang paling utama. Akan tapi kita melupakan beberapa hal. Mungkin bahkan hal-hal ini sebenarnya adalah hal yang lebih penting daripada pupuk itu sendiri, yaitu mengenai ekologi tanah. Seperti apa tanah yang akan kita gunakan menanam. Karena di sini sahabat, ekologi tanah ini belum banyak dipahami oleh banyak teman-teman kita. Secara garis besar, secara sederhananya di sini ekologi tanah artinya bagaimana hubungan simbiosis antara mikroorganisme tanah terhadap lingkungannya. Begitu pula dengan tanah sahabat, banyak yang belum paham bahwa tanah yang subur itu tidak melulu datangnya dari pupuk sahabat, tapi dari banyak hal. Yang paling sederhana kita bisa kategorikan menjadi 3 sahabatnya. Jadi dari fisika tanah, kemudian dari biologi tanah, kemudian dari kimia tanah. Nah, kalau boleh jelaskan secara spesifik ini akan seperti mata kuliah pertanian sahabat, akan tetapi di sini kita sederhanakan saja. Jadi bagi sahabat bisa dicatat mengenai fisik atau fisika tanah ini sahabat adalah bagaimana tekstur tanah, bagaimana kegemburannya, bagaimana teksturnya, bagaimana atau jenis tanah yang sahabat gunakan untuk menanam. Kemudian juga bagaimana mengenai unsur biologi tanah, sahabat. Jadi bagaimana mikroorganisme yang ada di dalam tanah, kelangsungan hidup keberadaan dari mikroorganisme maupun organisme tanah. Di sini dibahas dalam biologi tanah ini, sahabat. Kemudian mengenai kimia tanah, bagaimana pH tanah juga berpengaruh, sahabat. Jadi ada banyak sebenarnya selain pupuk itu sendiri, tapi bagaimana kondisi tanah itu mempengaruhi bagaimana kita melakukan perawatan pada tanaman. Jadi bagi sahabat yang ingin start untuk menanam, jadi fokuskan dulu pada bagaimana tanah atau media yang sahabat akan gunakan. Bagaimana mengerti terhadap tanah, sahabat akan mengerti terhadap bagaimana tanaman itu tumbuh dan bagaimana sahabat memperlakukan tanaman itu dalam pertumbuhannya. Ini sering sekali beli bahas sahabat. Itu sebabnya dulu ketika ada sahabat bertanya, beli biang kompos itu apa sih, beli apakah itu pupuk, beli selalu mengatakan itu makanannya tanah, itu pengkondisi tanah, bagaimana itu bisa memperbaiki tanah kita sahabat. Begitu juga dengan Turki Leonardit yang beli berikan pada sebagian besar tanaman yang ada di kebun beli. Itu juga sebenarnya bukanlah pupuk, tapi bagaimana mengkondisikan tanah agar semakin ideal untuk tumbuh kembang tanaman. Tidak hanya tanaman, tapi jutaan mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita sahabat. Beli intinya ingin mengajak untuk kita, yuk kita alihkan fokus dari awalnya kita hanya memandang pupuknya apa, tapi kita palingkan ke hal yang lebih penting. Bagaimana kondisi tanah saya? Nah, itu pertanyaan yang harus sahabat tanyakan untuk diri sendiri, sehingga sahabat mengenali tanah yang sahabat gunakan untuk menanam, terlebih yang skalanya besar ini sahabat ya. Jadi seperti tadi dikatakan, kenali 3 unsurnya. Pertama, bagaimana struktur fisik tanahnya, kemudian bagaimana unsur kimia tanahnya, kemudian bagaimana kondisi biologikal tanahnya. Jadi ketika sahabat sudah mengenali ini sahabat, maka pupuk tidak menjadi elemen yang paling penting lagi sahabat. Bahkan seperti yang beli tanam ini sahabat, ini bahkan tidak pernah beli pupuk, hanya beli gunakan kocoran dari Turki Leonardit yang dicampurkan dengan air, dan sampai sekarang pun pertumbuhannya masih bagus, masih normal, bahkan masih segar dan panjang umur seperti yang beli tunjukkan tadi di awal video. Bahkan satu-satunya pembekalan nutrisi yang beli berikan itu hanyalah di lubang tanam, seperti video yang beli bahas beberapa kali pada bulan ini, bulan lalu, bahkan 2 bulan yang lalu. Ada beberapa hal yang beli ingin sampaikan juga di video ini sahabatnya. Karena beberapa hari ke depan mungkin kita akan libur, Beauty Shop akan libur sahabatnya yang di Shopee. Jadi bagi sahabat yang belum mendapatkan atau masih kekurang atau akan habis stoknya, silahkan serbu di hari ini atau besok. Kenapa beli sampai tutup beli? Karena keterbatasan stok. Jadi agar tidak banyak teman yang kecewa seperti beberapa hari yang lalu, banyak sekali sahabat-sahabat Beauty TV yang kecewa sahabat beli, mohon maaf. Keadaannya memang seperti itu sahabat. Jadi lebih baik beli tutup sementara. Jadi bagi sahabat yang saat ini belum memiliki stoknya, silahkan hari ini dan besok rasanya masih ada sahabatnya. Tapi setelah itu mungkin beli akan libur panjang. Oke, cukup sampai di sini video kali ini sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen besok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.